Tahun 1994, Pulau Jawa bagian timur sedikit ke utara. Darmo yang berangkat dari usaha dagang Palawija bangkrut karena akses jalan untuk transportasi pasca panen dan distribusi ke kota sangat susah sekali. Akhirnya dia bertekad membuat usaha di bidang transportasi. Dari unit yang pertama, called Mitsubishi, namun usahanya susah sekali berkembang. Akhirnya, dia nekat untuk memuja ke tempat sakral, menemui juru kunci yang terkenal. Dan ajaibnya dia berhasil melakukan ritual 3 hari 3 malam tanpa makan dan berdiam diri di bangunan sebuah makam keramat. Di dalam mimpinya, dia mendapatkan bisikan gaib jika dia ingin berhasil harus melakukan pemujaan di tempat dia melakukan ritual tersebut. Dan selang beberapa bulan, usahanya naik pesat hingga bisa membeli Fuso truk gandeng dan bisa merekrut sopir serta anak buah lainnya. Hingga suatu saat, setan yang dipujanya melakukan tipu daya kepada Darmo. Jika ingin usahanya sukses lagi, dia harus mempersembahkan darah. Dan dari itulah, terjadilah tumbal sopir truk terjadi dengan mengalami kecelakaan tragis. Setelah kejadian demi kejadian kecelakaan truk tersebut, dia malah menjadi jaya. Flashback. Pagi itu, Pak Darmo bersiap-siap untuk pergi ke sawahnya sendiri untuk mengurusi tanaman jagungnya. Namun Pak Darmo tidak hanya memiliki tanaman jagung saja, akan tetapi dia juga memiliki tanaman ubi-ubian serta kacang-kacangan. Pak Darmo memiliki beberapa sawah dan dia juga sudah memiliki beberapa petani yang menggarap sawahnya itu. Pagi itu dia berangkat subuh-subuh menuju ke sawah tanpa sarapan terlebih dahulu. Dia segera berjalan ke sawah dengan menggunakan motornya, karena lokasi sawahnya cukup jauh dari rumahnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya sampai juga di sawah dan dia mulai melihat perkembangan tanaman Palawijanya itu. Kala itu masih ada beberapa petani buruhnya saja yang baru datang karena masih subuh. Biasanya kebanyakan petani berangkat antara jam 6 hingga jam 7. Pak Darmo mulai melihat tanaman-tanamannya satu persatu karena takutnya terkena hama. Tidak lupa dia juga menyuruh petani buruhnya untuk mengurus dengan membabat beberapa rumput belukar yang ada di dekat tanaman itu dan tugas yang lainnya yang masih banyak lagi. Pak, nanti tolong itu rumput liar yang di dekat jagung dipotongin ya. Sudah tinggi-tinggi itu. Iya baik Pak. Subuh sudah berangkat emangnya sampean sudah sarapan Pak? Perhatian Pak Darmo ke buruh taninya. Sampun Pak, alhamdulillah. Syukurlah, selamat bekerja ya Pak. Pak Darmo ini selalu ramah dan berperilaku baik kepada para petani-petaninya. Dia menggaji karyawannya sesuai dengan kerjanya. Kalau pekerja itu rajin, Pak Darmo juga akan menggaji yang setimpal. Saat itu Pak Darmo mendapati beberapa pohon jagungnya itu ada yang terkena hama. Duh, lah kok banyak hama uletnya ini gimana? Aduh, bisa rugi aku, gumamnya. Lalu Pak Darmo pun sekitar jam 7, kala petani sudah pada datang semua, dia menyuruh salah satu petaninya untuk berkumpul membahas masalah hama itu. Ayo, bapak semua kumpul sini dulu ya. Ada apa Pak? Tadi setelah saya cek keliling tanaman jagungnya itu diserang hama. Aduh, lah terus gimana Pak? Nanti saya harus siapkan pestisida untuk mengusir hamanya. Jadi kalian nanti hari ini mengecek beberapa tanaman yang lain, karena siapa tahu ada hamanya juga. Soalnya tadi saya baru mengecek di bagian pohon jagung saja, imbuhnya. Iya baik Pak. Kalau begitu silakan kembali bekerja ke tempatnya masing-masing. Pak Darmo yang kala itu merasa pusing karena takut rugi, dia memilih untuk pulang dulu karena tubuhnya lemah sekali, apalagi belum sarapan. Sementara di tempat lain, Bu Arum, istrinya Pak Darmo, sedang masak di dapur untuk sarapan Pak Darmo dan anaknya. Saat itu Bu Arum sedang masak nasi goreng. Dia masak yang praktis dan simpel aja. Pak Darmo mengendarai motornya bergegas pulang ke rumah dengan kecepatan cukup tinggi karena dia sudah benar-benar lapar. Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di rumah. Sesampainya di rumah, Pak Darmo langsung masuk ke dalam rumahnya dan melihat Bu Arum ternyata baru masak. Bu, belum mateng ya? Iya Pak, Ibu baru masak. Jangan lama-lama Bu, Bapak lapar. Dia pun akhirnya duduk di meja makan dulu sambil lesu menunggu masakannya matang. Kenapa Pak, kok lesu gitu? Tanya Bu Arum.
Namun Pak Darmo masih belum menjawab. Dia menghela nafas panjang kala itu. Beberapa saat kemudian akhirnya nasi goreng yang Bu Arum masak itu sudah matang dan langsung diberikan pada Pak Darmo. Tidak lupa kala itu Bu Arum memanggil Bimo, anak sematawayangnya, yang sekarang sudah berusia 24 tahun. Dia sudah lulus kuliah, namun sekarang dia masih nganggur, belum mendapatkan pekerjaan. Jadi dia hanya di rumah, kadang juga ikut bantu di sawah. "Bimo!" teriak Bu Arum. Beberapa saat kemudian Bimo pun datang ke ruang makan untuk sarapan bersama. Kala itu Bu Arum mencoba menanyakan lagi kepada Pak Darmo apa yang sebenarnya sudah terjadi. "Pak, Bapak kenapa toh? Dari tadi Ibu lihat kok lemas, lesu, gak sumringah gitu." "Anu Bu, itu loh Bu, pohon jagungnya banyak yang kena hama ulat." "Lah terus gimana Pak?" "Ya Bapak harus beli pestisida habis ini Bu. Takutnya nanti kita rugi banyak Bu." "Ya udah Bapak makanya cepet, terus nanti ke pasar beli pestisidanya." "Iya Bu." Segera Pak Darmo yang sudah lapar, dia langsung melahap semua nasi gorengnya dengan cepat. Setelah selesai sarapan, Pak Darmo mengajak Bimo untuk nanti ikut ke sawah. "Bim, nanti ikut Bapak ke sawah ya." "Iya Pak." Saat itu Pak Darmo pun segera mandi karena dia akan segera ke pasar membeli pestisida. Beberapa saat kemudian dia yang sudah selesai mandi langsung mengajak Bimo ke pasar beli pestisidanya karena biar sekalian ke sawah. Pak Darmo khawatir akan gagal panen karena sebentar lagi tanaman-tanaman polowijonya itu akan segera dipanen bulan depan. Seusai pulang dari pasar, mereka langsung pergi ke sawah dan langsung bekerja. Sesamanya di sawah, Pak Darmo langsung memberikan pestisidanya kepada para petani supaya langsung disemprotkan pada tanaman yang terkena hama itu. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, ternyata tanaman polowijonya itu masih saja diserbu hama dan membuat Pak Darmo khawatir sekali. Hingga tibalah saat itu untuk panen semua tanaman polowijonya. Saat setelah semua sudah dipanen, Pak Darmo menyuruh para petaninya untuk memilih hasil yang terkena hama dan yang masih bagus. Setelah disortir, namun hasil yang akan dikirim ke distributor kota ternyata malah sedikit sekali. Banyak yang gagal. Kala itu Pak Darmo sudah benar-benar pusing dan pasrah karena sudah dipastikan dia akan mengalami kerugian yang sangat besar. Apalagi dia harus menyewa truk untuk mengangkut tanamannya itu dikirim ke kota, hasil panennya maksudnya. Hingga akhirnya Pak Darmo mengalami kebangkrutan. Dia benar-benar sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk mempertahankan tanaman polowijonya itu. Di rumah, Pak Darmo malam-malam duduk santai di teras sambil menikmati malam hari. Sesaat kemudian Bu Arum datang menghampiri Pak Darmo yang kelihatan sedang banyak pikiran. "Bapak kenapa sih Pak? Kelihatannya kok banyak yang dipikirkan." "Tolong buatkan Bapak kopi dulu ya Bu." "Baik Pak, bentar ya." Segera saat itu Bu Arum langsung ke dapur untuk membuatkan kopi. Sesaat kemudian Bu Arum pun datang dan langsung memberikan kopinya itu pada Pak Darmo. "Ini Pak, silahkan diminum kopinya." "Makasih ya Bu." Langsung Pak Darmo minum kopi yang sudah dibuatkan oleh istrinya. "Bapak itu pusing Bu, mikirin dagangan polowijo kita yang bangkrut karena tidak sesuai Bu panennya." "Loh emangnya kemarin ada hama lagi Pak? Nggak tertangani berarti?" "Banyak Bu yang kena hama." "Astagfirullahaladzim." "Yang sabar ya Pak. Bapak jangan menyerah, tetap semangat dan kuat." "Gimana Bapak ndak nyerah Bu? Lah modalnya buat tanam nanti sudah habis. Bapak ruginya banyak sekali nih. Kayaknya Bapak sudah tidak bisa mengelola lagi lahan kita Bu." "Lah terus gimana Pak penghasilan kita nantinya?" Nah itu dia Bu." Seketika Pak Darmo terdiam memikirkan harus bagaimana setelahnya. Sejenak setelahnya dipikirkan, Pak Darmo kepikiran untuk buka usaha bidang lain saja, yaitu dengan usaha transportasi dari unit Code Mitsubishi yang dia punya. "Bu, Bapak kok jadi kepikiran?" "Kepikiran apa Pak?" tanya Bu Arum. "Bapak berpikiran ada ide Bu, buat buka usaha transportasi aja Bu. Soalnya kan akses transportasi di desa ini sulit Bu. Nantinya kan para petani bisa nyewa kol kita." "Emangnya Bapak mau beli kol?" "Ya tentunya Bu." Ya saat itu
Pak Darmo membuka tabungannya untuk membeli Colt Mitsubishi pertamanya. Ibu setuju nggak kalau Bapak beli itu Colt? Ya setuju aja Pak, pokoknya Ibu selalu dukung Bapak. Ya wes, matur nuwun ya Bu. Setelah pembicaraan itu akhirnya Pak Darmo bisa lebih tenang dan tidak pusing. Ide itu muncul karena mendapatkan inspirasi dari secangkir kopi. Tak terasa malam pun mulai larut. Pak Darmo dan Bu Arum pun segera masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, akhirnya Pak Darmo sudah memiliki usaha Colt. Dia sudah membeli 2 Colt Mitsubishi. Namun ternyata harapannya yang waktu itu tidak sesuai. Pasalnya banyak petani yang juga sama mengalami gagal panen. Otomatis itu berimbas. Mereka tidak menyewa Coltnya Pak Darmo untuk mengangkut hasil panen, hingga membuat Pak Darmo itu pusing lagi gimana caranya supaya Coltnya itu bisa banyak yang nyewa sehingga dapat menghasilkan uang. Malam itu Pak Darmo, Bu Arum dan Bimo sedang kumpul di ruang tengah. Mereka nonton TV bersama sambil ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba saja Bimo berkata kepada Pak Darmo kalau dia ingin cari kerja di luar kota dan dia minta ongkos. "Mau apa kamu kesana, Bim?" "Iya, aku mau cari kerja Pak di sana. Siapa tahu selama kerja di sana aku dapat membantu Bapak Ibu." "Tapi Bapak belum ada uangnya. Usaha Bapak aja belum lancar." "Masa iya aku harus di rumah saja Pak, gak ada kegiatan? Kan bosen Pak." "Nanti ya kalau Bapak sudah ada rezekinya, Bapak izinin kamu merantau." "Iya Bim, emangnya kamu gak kasihan sama ibu Bapak kalau kamu pergi?" Iya Pak Bu, tapi mau gimana lagi, aku juga ingin membantu Bapak Ibu kok." Sudah gak apa-apa, kamu di rumah saja, biar Bapak yang berusaha." Bimo pun menghela nafas dan dia beranjak pergi masuk ke dalam kamarnya. Karena waktu juga sudah larut malam, Bu Arum dan Pak Darmo pun ikut nyusul tidur. Dalam tidurnya Pak Darmo bermimpi, dia yang kebelet buang air kecil saat itu pun pergi ke kamar mandi. Setelah selesai buang airnya, tiba-tiba saja Pak Darmo dikejutkan dengan sebuah sinar cahaya yang silau dari belakang rumahnya. "Sinar apa ya itu?" gumamnya penasaran. Karena penasaran, akhirnya Pak Darmo pun mencoba menghampiri ke belakang rumahnya. Dan saat dia membuka pintu belakangnya itu, ternyata dia melihat ada sosok kakek tua dengan memakai baju adat Jawa kuno. "Jika kau ingin usahanya maju, datanglah ke tempatku," ucap sosok kakek tua itu. Setelahnya tiba-tiba saja sosok kakek tua itu pergi menghilang dengan sendirinya, entah kemana. Pak Darmo pun bingung apa maksudnya dari ucapan sosok kakek tua itu. Hingga akhirnya Pak Darmo pun langsung terlonjak dari tidurnya. Dan anehnya, saat Pak Darmo bangun, dia mendapati di tangannya itu ada sebuah tulisan. Pak Darmo pun kaget, tapi dia langsung membaca tulisan itu. Saat itu ternyata tulisan tersebut adalah alamat yang sama seperti yang dikatakan oleh sosok kakek yang ada di dalam mimpinya tadi. Hingga akhirnya Pak Darmo pun kepikiran untuk mendatangi alamat yang ada di kertas itu besok pagi. Setelahnya Pak Darmo pun langsung lanjut tidur lagi karena masih ngantuk. Keesokan paginya, Pak Darmo yang baru bangun tidur, dia langsung sarapan terlebih dahulu karena dia akan pergi mendatangi tempat yang ada di alamat itu. Namun Pak Darmo tidak mengatakan kepada Bu Arum kalau hari ini dia akan pergi ke tempat itu. Namun dia bilangnya mau pergi ke rumah temen di daerah lain dan akan menginap. Bu, Bapak hari ini mau pergi ke rumah temen Bapak. Emangnya ada kepentingan apa Pak?" "Ada urusan Bu, Bapak juga mau nyari info soal bisnis." "Oh gitu, lah kira-kira berapa hari Pak?" "Ya enggak tahu Bu, nanti intinya bukan 1 hari saja kok." "Oh, lah kok dadakan banget sih Pak?" "Iya Bu, soalnya teman Bapak baru ngabarin semalam." "Ya wes enggak apa-apa Pak, nanti hati-hati ya Pak." Pak Darmo pun mengangguk menjawab ucapannya Bu Arum. Beberapa saat kemudian Pak Darmo pun akhirnya selesai juga sarapan. Segera dia pamitan kepada Bu Arum. Dan segera Pak Darmo pergi dengan mengendarai Coltnya ke daerah itu. Perjalanan yang Pak Darmo tempuh menuju ke tempat yang ada di alamat itu cukup jauh dan berliku-liku karena tempatnya itu masih pelosok, namun masih bisa diakses dengan kendaraan roda 4. Pak Darmo melihat petunjuk dari alamat itu hingga akhirnya beberapa jam kemudian, sekitar siang hari, Pak Darmo sampai juga di desa yang ada di alamat itu.
Namun karena dia belum tahu rumah si kakek tua yang ada di dalam mimpinya itu, akhirnya dia mencoba bertanya kepada warga sekitar yang kebetulan saat itu lewat. Anu Pak, maaf, saya mau nanya. Iya Pak, silakan, mau nanya apa? Apa Bapak tahu alamat ini? Tanya Pak Darmo sambil menunjukkan kertas alamat yang dibawanya itu. Oh itu Pak, ada di dalam alas. Nanti Bapaknya jalan kaki ke sana. Terus ada rumah di tengah alas. Nah itu hanya satu-satunya. Oh ya Pak, saya paham. Terima kasih ya Pak infonya. Sampean ini mau apa toh Pak? Hati-hati kalau mau ke sana. Iya Pak. Setelahnya Pak Darmo pun bergegas ke alas itu dan dia langsung parkirkan kolnya itu di pinggir alas. Dia pun berjalan masuk ke dalam alas itu siang hari yang panas sekali. Pak Darmo berjalan menyusuri jalanan setapak di tengah alas. Terasa adem walau di luar panas karena hutan ini cukup lebat. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian Pak Darmo pun sampai juga di tengah alas dan dia melihat ada sebuah rumah yang berdiri sendiri di sana. Segera Pak Darmo pun menyambangi rumah itu. Tidak lupa untuk mengetuk pintu rumahnya. Tok tok tok. Permisi. Beberapa saat kemudian, akhirnya orang yang di dalam rumah itu keluar. Dan ternyata yang keluar itu adalah sosok kakek tua yang ada di dalam mimpinya Pak Darmo. Sudah kuduga, kau pasti akan datang ke sini. Ayo, masuk. Akhirnya Pak Darmo pun masuk ke dalam rumahnya, sebut saja Mbah Suryo. Dan di dalam Mbah Suryo menjelaskan kepada Pak Darmo jika dirinya ingin sukses. Saya bisa membuat usahamu itu maju dan berkembang. Bagaimana caranya Mbah? Kau bisa melakukan pesugihan. Pesugihan Mbah? Iya, pesugihan dengan memuja di tempat makam keramat situ. Bagaimana Pak, kau tertarik? Seketika Pak Darmo terdiam sesaat, memikirkan apakah dia akan melakukan itu. Namun karena Pak Darmo yang sudah kalang kabut dengan usahanya yang bangkrut itu, akhirnya dia menyetujui dan akan melakukan pesugihan itu. Iya Mbah, saya setuju, jawab mantap hatinya. Tapi ada beberapa syarat yang harus kau lakukan terlebih dahulu. Apa syaratnya Mbah? Apa saya perlu mengeluarkan biaya? Tidak, kau hanya perlu melakukan ritual nanti di tempat makam keramat selama 3 hari 3 malam di sana. Tapi sebelumnya kau harus melakukan ritual pembuka dengan saya. Iya Mbah, saya sanggup. Singkat cerita, setelah ritual yang panjang selama 3 hari 3 malam, di puncak malamnya, Pak Darmo mendengar ada suara dari pohon besar yang ada di hadapannya di makam keramat itu. Ritualmu sudah aku terima. Apa yang kau mau? Saya mau usaha saya berkembang dan lancar dan saya bisa kaya raya. Baik, tapi aku minta bayarannya. Semua itu tidak gratis. Camkan itu. Setelahnya sosok itu pun pergi entah kemana. Sudah tidak terdengar lagi suaranya. Walaupun Pak Darmo juga tidak melihat wujud dari sosok itu, tapi dia yakin ritualnya sukses. Akhirnya setelah ritual selesai, Pak Darmo pun segera pulang ke rumahnya Mbah Suryo. Tengah malam itu juga Pak Darmo pulang ke rumahnya Mbah Suryo, berjalan melewati jalanan setapak yang banyak rumput semak-semaknya. Untung dia tidak tersesat. Hawa dingin merasuk ke dalam tulang tubuhnya. Tengah malam, karena hembusan angin yang kencang malam itu. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Darmo pun sampai juga di rumahnya Mbah Suryo. Dan kala itu wajahnya dia terlihat pucat sekali dan lesu karena sudah 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum sama sekali. Sesampainya di rumah Mbah Suryo yang sudah tahu kalau Pak Darmo akan pulang, dia sudah menyiapkan beberapa makanan dan minuman. Silahkan, kau makan dulu. Makasih Mbah. Dengan lahap Pak Darmo langsung melahap semua makanan yang sudah disediakan oleh Mbah Suryo. Beberapa saat kemudian setelah Pak Darmo makan, dia akan masuk ke dalam ruangan ritual dan diberikan wejangan oleh Mbah Suryo. Setelah sudah diberikan wejangan oleh Mbah Suryo, Pak Darmo pun segera pamit pulang ke rumah. Saat itu juga sebelum subuh sekitar jam 4. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Mbah. Terima kasih atas segalanya ya Mbah. Ya, silakan, hati-hati. Pak Darmo pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya dan segera dia pergi dari rumahnya Mbah Suryo. Saat itu Pak Darmo jalan kaki melewati jalanan setapak di tengah alas itu yang masih gelap. Apalagi jam segitu masih dingin-dinginnya.
Beberapa saat kemudian Pak Darmo pun akhirnya sampai di pinggir alas dan terlihat colt-nya itu masih ada. Dia pun segera bergegas pulang ke rumah karena perjalanannya yang harus dia tempuh cukup lama. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian usahanya Pak Darmo ini semakin lancar. Dia sudah menambah armadanya, membeli colt-nya yang berjumlah puluhan. Sehingga Pak Darmo memiliki banyak driver pekerjanya. Jadi Pak Darmo hanya duduk di rumah saja yang bekerja para sopirnya. Dan dia semakin kaya raya, banyak uang. Namun, Bimo masih tetap tidak diperbolehkan untuk merantau. Akan tetapi dia diberikan modal oleh Pak Darmo untuk buka usaha sendiri saja. Pak Darmo pun merasa senang dan bangga karena usahanya melakukan ritual itu tidak sia-sia. Namun bukan hanya sekali ritual saja Pak Darmo melakukan, karena pasalnya waktu itu dia diberikan wejangan jika Pak Darmo setiap malam Jumat itu harus melakukan ritual sendiri di ruangan khusus yang ada di rumahnya. Namun Bu Arum dan Bimo tidak mengetahui akan hal itu karena Pak Darmo melakukan ritualnya itu setiap tengah malam saat mereka sudah tertidur. Memang di rumahnya itu ada satu kamar kosong dan disitulah dijadikan Pak Darmo untuk melakukan ritual. Hingga suatu saat tepat malam Jumat, Pak Darmo sudah waktunya untuk melakukan ritual. Kala itu Pak Darmo mulai masuk ke dalam ruangan ritual itu sekitar pukul 12 malam, di mana Bu Arum dan Bimo sudah tertidur pulas. Tak lupa dia mengunci pintunya rapat-rapat. Di dalam ruangan itu sudah ada beberapa sesajen dan juga kemenyan. Pak Darmo langsung membakar kemenyannya dan dia mulai merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Suryo waktu itu. Sesaat kemudian, Pak Darmo dikejutkan dengan hembusan angin yang sangat kencang sekali masuk ke dalam ruangan itu. Karena biasanya saat dia sedang melakukan ritual, tidak pernah ada angin yang masuk seperti itu sangat kencang. Setelahnya, dia dikejutkan dengan sebuah asap hitam yang berhenti di hadapannya Pak Darmo. Seketika asap hitam itu berubah menjadi sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali. Sontak, Pak Darmo yang kaget, dia langsung terlonjak ke belakang dan langsung gemeteran. "Siapa kau?" tanya Pak Darmo. "Akulah sesembahan yang kau sembah selama ini." Apa maumu?" "Selama ini aku sudah memberikan apa yang kau mau. Semua harta kekayaan sudah kuberikan. Dan sekarang aku minta imbalannya." Imbalan apa?" Darah manusia, tumbal sebagai bayarannya." Pak Darmo saat itu kaget dan ketakutan. Dia tidak menyangka kalau didatangi sosok yang sangat menyeramkan itu. "Setiap 1 tahun sekali mulai terhitung dari sekarang kau harus memberikan tumbal setiap bulan purnama. Kalau tidak, kau sendiri yang akan menerima akibatnya. Tepat 12 bulan, di bulan purnamanya, kau harus menumpahkan darah." Baik, jawabnya gemetaran. Dan sesaat setelahnya sosok genderuwo itu langsung pergi menghilang begitu saja, entah kemana, dan meninggalkan asap hitam serta bau busuk yang menyengat sekali. Setelah ritual selesai, Pak Darmo tidak bisa tidur. Dia pun duduk di depan teras rumah, memikirkan siapa yang akan dijadikan tumbalnya. Sesaat kemudian saat dia sedang berada di depan teras rumahnya, tiba-tiba ada salah satu colt yang datang. Colt itu habis mengantarkan jagung milik juragan di desa sebelah. Dan saat itu ada Yanto, salah satu sopirnya Pak Darmo. Dia pun menghampiri Pak Darmo duduk di sebelahnya untuk laporan. "Gimana perjalanannya, Yan?" "Aman terkendali, Pak." "Bagus kalau gitu. Sini, ngopi dulu. Biar tak buatkan dulu ya." "Aduh, enggak usah, Pak. Saya langsung pulang aja, mau istirahat capek." "Oh gitu, yuk hati-hati yo di jalan." Kala itu Yanto pun langsung pulang dan mengambil motor yang diparkirkan di rumah Pak Darmo. Kebetulan rumah Yanto tidak terlalu jauh. Setelah kepergian Yanto kala itu, Pak Darmo jadi kepikiran soal tumbal tadi. Dia berpikir kalau akan menumbalkan saja sopirnya, atau nanti dia juga bisa cari sopir lain lagi. "Apa aku tumbalkan sopir-sopirku ya? Lagian nanti kan bisa cari sopir-sopir baru lagi. Dan itu kan tidak curiga. Cara meninggalnya juga seakan-akan seperti kecelakaan. Iya kan ya?" gumamnya. Namun tiba-tiba saja dia yang sedang memikirkan itu, Pak Darmo dikejutkan dengan suara pintu rumahnya yang tiba-tiba nutup sendiri dengan kencang. Bruak! Padahal saat itu tidak ada angin kencang sama sekali yang datang.
Apakah itu sebagai pertanda kalau apa yang ada di pikirannya itu disetujui oleh sesembahannya? Pak Darmo seketika pun merinding dan dia beranjak masuk ke dalam rumah karena sudah mulai ngantuk juga. Singkat cerita, setelah melakukan ritual, dia menargetkan Yanto untuk dijadikan calon tumbalnya untuk dipersembahkan kepada sesembahannya. Saat Pak Darmo sedang melakukan ritualnya, di dalam ruangan ritual itu, Bu Arum tiba-tiba saja terbangun karena dia ingin buang air kecil. Namun saat Bu Arum bangun, dia tidak mendapati Pak Darmo di sampingnya. Bu Arum pun berjalan pelan menuju ke kamar mandi. Dia melewati depan ruangan ritualnya Pak Darmo. Kok bau apa ini ya? Kok kayak kemenyan? Apa perasaanku saja? Gumamnya. Tapi karena Bu Arum yang sudah kebelet sekali, dia pun tidak terlalu menghiraukan itu. Bu Arum lanjut pergi ke kamar mandi. Setelah buang air kecil dan keluar ke kamar mandi, tiba-tiba saja Bu Arum dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu rumahnya. Ini siapa malam-malam ketuk-ketuk pintu? Bu Arum pun mencoba mengintipnya. Namun setelah gorden disibakkan, tidak ada apa-apa. Yang dirasa Bu Arum saat itu hanya merinding. Dan dia pun kembali lagi ke kamarnya dan lanjut berusaha untuk tidur. Di sisi lain, Tok, Yanto, sini Tok. Ada apa Pak? Ini karena kamu kerjanya rajin. Saya punya bonus untukmu. Nih, pegang. Apa ini Pak? Kok banyak banget ini, tebel banget amplopnya Pak? Ya, itu karena kamu sudah mendedikasikan dirimu untuk bekerja di tempat saya. Yanto pun menerimanya dengan senang hati, kemudian pulang. Setelah pulang, Yanto membuka amplop tersebut. Wow, ini adalah uang bonus yang diberikan Pak Darmo senilai 15 kali lipat dari gaji yang biasa dia terima. Setelahnya pun uang itu dipakai oleh Yanto untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mewujudkan keinginan dari orang tua yang belum kebeli, yaitu beberapa perabot-perabotan rumah tangga dan lainnya. Di suatu malam, saat Yanto tidak bisa tidur, dia memilih untuk menonton TV di rumahnya, yaitu siaran sepak bola. Saat dia sedang nonton TV sendirian tengah malam sekitar jam 2, dia tiba-tiba saja merasa pusing sekali kepalanya. Namun dia tetap maksa untuk nonton karena pikirnya hanya pusing biasa aja. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam rumahnya dan membuatnya merinding kedinginan. Sesaat kemudian Yanto melihat ada bayangan hitam yang melintas masuk. Kemudian bayangan hitam itu berhenti di pojok ruangan TV-nya. Dan beberapa saat bayangan hitam itu berubah wujudnya menjadi sosok yang mengerikan. Wajahnya sangar, kedua matanya merah menyala. Hingga akhirnya Yanto yang kala itu merasakan pusing sekali, dia pun ambruk pingsan setelah melihat sosok yang sangat menyeramkan sekali itu. Dia pingsan dan dalam keadaan TV-nya yang masih menyala sampai pagi hari. Di sisi lain, pada keesokan paginya, Pak, semalam Bapak kemana sih? Ibu bangun kok sudah nggak ada. Bu, Bapak dari rumahnya Yanto semalam, jawab Pak Darmo. Emangnya mau apa Pak? Ada urusan bentar Bu. Setelahnya mereka pun lanjut sarapan. Pagi itu Yanto sudah datang ke rumah mengambil Coltnya. Dia akan mengantarkan barang keluar kota. Namun pagi itu Yanto terlihat lesu. Wajahnya tidak seperti biasanya. Namun Pak Darmo tidak memperdulikan itu. Akhirnya setelah pamitan pergi membawa Coltnya, Yanto pun segera mengantarkan barangnya keluar kota. Di perjalanan Yanto masih merasakan sangat pusing sekali. Mungkin karena efek dari sosok itu yang menghantuinya semalam. Hingga sampai pada akhirnya tepat malam harinya, Yanto yang masih dalam perjalanan pulang, di tengah jalan, saat itu tiba-tiba saja Yanto dikejutkan dengan sekelebat bayangan putih yang melintas begitu saja di hadapannya. Dan entah kenapa, sesaat setelahnya, Colt yang dikendaranya itu susah sekali, tidak seperti biasanya. Beberapa saat kemudian Yanto dikejutkan dengan sosok pocong yang tiba-tiba saja sudah berada di depan jalan yang akan dilewatinya. Sontak Yanto terkejut dan dia akhirnya membanting setir ke kiri dan saat itu Coltnya itu menabrak sebuah pohon besar yang ada di pinggir jalan. Brak! Para warga yang melihat kejadian itu langsung mengerumpuni untuk membantu Yanto yang mengalami kecelakaan itu.
setelah Yanto dibawa ke rumah sakit untuk ditangani sebelum terlambat. Sampainya di rumah sakit, akan diperiksakan oleh dokter. Namun setelah dicek oleh dokter, ternyata Yanto sudah meninggal dunia. Nyawanya sudah tidak tertolong. Segera pihak rumah sakit menghubungi keluarganya Yanto. Kebetulan Yanto ini belum menikah, jadi langsung mengabari ibunya. Saat itu ibunya Yanto yang dikabari langsung shock. Tidak menyangka, dia pun langsung nangis kejer. Begitu juga dengan bapaknya yang ikutan panik dan sedih. Segera bapaknya Yanto saat itu pergi ke rumahnya Pak Darmo untuk mengabari kalau anaknya itu sudah meninggal dunia dan Colt milik Pak Darmo itu sudah ringsek, hancur parah karena kecelakaan. Pak, saya datang ke sini mau ngabarin kalau Yanto mengalami kecelakaan dan dia meninggal, Pak. Lah, terus jenazahnya sudah dibawa pulang belum, Pak? Belum, Pak. Ini saya mau nusul ke sana. Ya wis, nanti biar diantar sama sopir saya. Ya, Pak. Iya, Pak, terima kasih. Saat itu Pak Darmo berpura-pura panik dan tidak menyangka kalau Yanto meninggal dunia dengan cara seperti itu. Padahal di dalam hatinya itu dia tahu Yanto meninggal karena sudah ditargetkan untuk menjadi tumbal kekayaannya. Dan mengenai kendaraan yang ringsek itu, Pak Darmo tidak mempermasalahkan. Walaupun sebenarnya mengalami kerugian, tapi dia tetap tenang karena nanti setelahnya Pak Darmo akan mendapatkan uang yang lebih banyak berkali-kali lipat. Di sisi lain, pada saat itu waktu menjelang sore, terlihat pemuda yang mengenakan celana twist dan baju kemeja rapi, serta membawa tas di punggungnya, mencoba mendatangi rumah Pak Darmo bermaksud untuk melamar sebagai sopir. Dia adalah anak salah satu tokoh masyarakat yang ada di kampungnya, sebagai orang yang terkenal akan ilmu kebatinannya. Singkat cerita, Pak Darmo pun menerimanya karena dia juga membutuhkan karyawan, dan seperti yang perjanjian yang lalu, dia harus mencari tumbal lain setelah Yanto. Pikir Pak Darmo, pucuk dicinta ulam pun tiba. Namun nyatanya, kedatangan seorang pemuda ini akan menghancurkan segala pesugihan yang ada di dirinya. Jadi singkat ceritanya, si pemuda ini ditarget sama si Darmo ini. Dan alhamdulillahnya si bapaknya ini tahu kalau dia sudah ditargetkan sama si Darmo. Dan dari itu, si bapak dari pemuda tersebut melakukan mediumisasi untuk memanggil sesembahannya si Darmo. Akhirnya berhasil. Dan singkat cerita, setelah panjang lebar digali, ternyata si Darmo sudah menumbalkan beberapa orang, termasuk Yanto yang ada di cerita ini. Dan dari itulah si pemuda itu selamat dan si Darmo KO dalam melakukan pesugihannya. Karena si sesembahannya itu tidak menerima tumbal dari Darmo, dan Darmolah sebagai gantinya. Untuk nasib istri dan anaknya, alhamdulillah sekarang masih hidup sehat dan masih menjalani hari-hari, tapi tidak seperti hari-hari sebelumnya yang masih bersama Darmo, masih dalam segala kemewahan dan kenikmatan. Apapun yang dipingin pasti bisa dibeli. Namun untuk saat ini, si Bimo dan Bu Arum harus prihatin menjalani hidupnya. Benar kata orang-orang yang bersumber dari orang yang ngerti, pesugihan itu mengambil jatah rezeki dari si anaknya. Ya, terbukti si Bimo ini susah sekali mencari kerja saat ini. Dan alhasil mereka hidup apa adanya. Bu Arum pun berjualan makanan di pinggir jalan, sementara Bimo membantunya. Buat muter modal aja udah bersyukur ya. Ya begitu terus menjalani hidup hasil pas-pasan. Pagi Bu Arum ke pasar, siang jualan, sorenya istirahat, muter terus sampai sekarang. Ya alhamdulillahnya masih bisa untuk makan dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya untuk beli gula teh, kopi, ataupun rokoknya si Bimo. Ya masih berjalan lah ya. Yang penting jangan sampai utang ya Bu Arum dan Bimo. Demikianlah sebuah kisah dari pemuda yang tidak mau disebutkan namanya, yang orang tuanya mempunyai padepokan yang berada di Jawa. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa menjadi hiburan ya. Jadikan hiburan aja teman-teman.
Ya kalau bisa sih bisa mengambil hikmah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Tony FS. Alhamdulillah.